Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin dari Indramayu, Pak. Alhamdulillah, Bapak. Izin bertanya terkait tentang program Intansari ya, Pak. Baik, Pak. Yang ingin kami tanyakan adalah program Intansari Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Sementara potensi yang ada di desa kami itu tidak semuanya pure lahan pertanian buat sawah gitu. Baik. Kami tinggal di sisi pantai utara, banyak tambak-tambak yang gulung tikar, Pak. Baik. Tambak besar atau tambak kecil, Pak, rata-rata di sana, Pak? Tambak kecil. Baik. Pertanyaannya, langkah apa saja yang harus kami lakukan untuk tujuan desa Intansari itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Warganya ada berapa kakak, Pak? Warganya ada kurang lebih berapa Pak? 4.000 ya? 4.000. 4.000 ya? Iya. Kemarin itu 4.000. Iya, itu jiwa gerbeknya sekitar 16.000, Pak. Alhamdulillah. Lahannya berapa, Pak, untuk lahannya? Lahan Pak Kubu boleh nih. berapa hektar, minta maaf Pak Kubu? Untuk lahannya sekitar 6.000, Pak. 6.000 hektar. 6.000 hektar, Pak, sorry. Sorry, enggak. 600 600 hektar. Baik. Yang separuh sawah, yang separuh rawa. Yang tambak. Separuh 600 itu untuk pertanian, Pak. Pertanian sawah. Kalau untuk tambak? Tambak sekitar setengahnya, Pak. 300-an. 300-an. Oke. Tapi yang sawah itu 300 sekian terendam air asin, Pak. Baik. Izin. Dari 600 tadi terendam air asin. Ya, separuhnya, Pak. Baik. Oke, Bapak. Ada lagi? Cukup, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan jelaskan, Bapak. Ini kasus pertama. Jadi bagaimana ketika kita membangun konsep Intansari di pesisir. Berarti logika, sayur kan susah. Cuman bisa ya cabai, terong, tomat, kacang panjang, mentimun, tanaman-tanaman itu. Terus yang berikutnya lagi kan berarti tanahnya juga sebagian berpasir. Baik. Bagaimana Bapak Ibu kalau lokasi kita ini daerah panas pasti karena pinggir pantai. Kita bisa membangun konsep Intansari. Nah, dari konsep apa yang ada. Kita Bapak Ibu, ada yang gunung, ada yang di laut. Dan semua ketemu sama-sama di meja makan. Betul atau tidak? Semua sambal pasti ada garamnya. Dan ada terasinya. Nah, sekarang saya akan buatkan konsep nih. Seandainya kita punya ini ada 4.000 kakak. Lahan sawahnya 600 hektar. Dan yang separuhnya kerendam air asin. Terus ada lagi 300 hektarnya adalah tambak. Kalau tanah kita Bapak Ibu ada di desa kita, ada di daerah pesisir. Orang seringkali kadang-kadang kabur gara-gara apa? Tanahnya pasti panas. Kalau hujan resiko berarti banjir. Kemudian yang paling parah lagi kalau kita tanam padi, padinya ya resiko kurang air atau kebanjiran. Karena tanahnya pasti cenderung sedikit berpasir. Nah, kalau tanam padi boleh. Kalau waktunya sudah lebih tahu ya Bapak-Bapak ya daerah sana kan sudah hafal. Kapan akan ada banjir, rob dan sebagainya sudah tahu. Karena itu jangan keluar dari waktu. Terus yang kedua, bagaimana kita membangun untuk konsep Intansari. Tapi warga tetap akan selalu butuh. Kebutuhan warga Bapak Ibu ada ayam, kemarin saya sudah sampaikan ya. Ada ikan, ada telur. Kemudian ada sayur, ada beras. Coba ya, bagaimana kita membangun dari desa dengan kapasitas penduduk sebanyak 4.000. Berarti secara potensi Bapak Ibu,
dari desa ini akan keluar 4M per bulan. Kalau semua desa tahu konsep ini, maka harusnya tidak ada orang kerja ke kota. Semua pekerjaan akan pindah di desa. Bagaimana caranya saya hitungkan? Seandainya ayam setiap bulan cuma butuh 4 kilo atau 4 ekor. Ikan 4, telur 4 atau tanda kutip 80 per bulan. Sayur saya hitung 1 minggu 2 berarti anggap aja 8. Beras 125 kilo per bulan. Saya tunjukkan berapa sawah yang dibutuhkan. Ini ada akikah enggak Pak di sana Pak? Ada yang korban enggak Pak? Minta maaf. Tahu data terakhir korban 1 tahun sekali berapa kambing Pak? Oke, saya hitungkan. Kalau seandainya sapi 15 berarti kalau sapi saya kalikan 10 berarti 100 berarti kambingnya 200 boleh ya. Saya hitung kambing 200 gitu aja ya. Terus ini yang untuk korban, ada untuk akikah enggak Pak di sana Pak? Hajatan anggap aja 200 juga gitu ya kambing ya. Berarti kambing 400. Ini rata-rata Bapak Ibu. Ini rata-rata. Sekarang saya akan hitungkan. Ayo kita ini tes, kita hitung sama-sama. Berapa lahan yang harus kita butuhkan untuk tanam jagung, untuk tanam padi dan sebagainya. Ayo kita hitung sama-sama ya. Ayo. Seandainya saya butuh ayam 4 kilo per keluarga per bulan, berarti kalau 4.000 butuh berapa ton Bapak Ibu? 16.000 ekor. Sekarang saya tanya dulu, 16.000 per bulan. Ya betul ya, 16.000 per bulan. Berarti butuh induk berapa ayamnya? 1 ekor cuma keluar 4. Berarti kalau 16.000 dibagi 4 berarti berapa induk? Kita tulis di sini ya 4.000. Oke ya? Clear. Induk. Nah. Sekarang saya hitungkan pakannya induk Bapak Ibu. Ayo kita hitung sama-sama. Ayo, semua aktif ya untuk ngitung ya. Pakannya induk ini kurang lebih 150 gram per hari. Jagung. Berarti 1 hari pakannya berapa kilo? 600 kilo. Betul enggak? 0,15 dikali 400. Ya betul ya, 600 kilo ya sehari ya. 600 atau 6 ton? 600, betul ya. 1 bulan berapa kilo? Ayo sambil dicatat sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. 18 ton. Ya betul 18 ton ya. Usia jagung Madura berapa bulan? Berarti ketemu berapa? Tidak kelihatan. Tolong kamera difokuskan di sini. Sudah ya? 54 ton Bapak Ibu. 1 hektar kita buat rata-rata 6 ton deh jagung itu. Berarti butuh berapa hektar? 54 dibagi 6. Ketemu berapa? Ya betul ya? 9 hektar. Ini cuman khusus untuk induk. Terus yang kedua, pembesarannya. Pembesarannya berapa ribu? 16.000 per bulan. Ini induknya untuk bisa produksi benih 16.000. Sekarang pembesarannya. Kita ada 16.000 ekor. Kali kalau makanannya jagung saja Bapak Ibu ditambah asola cuma butuh 4 kilo. Ketemu berapa berarti? Jagung per bulan. 64 apa ini? Ton. Kali berapa bulan? 3. Umurnya jagung 3 bulan, betul ya? Berarti butuh berapa? 192
ton. Betul ya? Dibagi berapa? 6. Ketemu berapa hektar? 32 hektar. Ini untuk pembuatan ayamnya. Butuh 32 hektar yang tanam jagung non-stop. Berarti total 9 hektar tambah 32. Ini baru bisa memenuhi cuman ngurusi motong ayam saja. Terus yang ketiga, telur. Butuh telur 80. Betul enggak? Per keluarga per bulan. Berarti kalau totalnya 80 dikalikan 4 ketemu berapa Bapak Ibu? 32, betul ya? 0. 320 telur kali 4.000 masalahnya, sorry. Nolnya kurang 3. Telurnya butuh berapa? 320.000 per bulan. Berarti butuh induk berapa? Telur itu cuma 10, betul enggak? Berarti butuh induknya berapa dibagi 10? 1, nolnya hilang 1, 0,3. 32.000 ekor. Makanya induk Bapak Ibu kali 0,15. Ketemu berapa berarti pakannya per hari? Berapa? 4,8 ton. Betul ya? Terus yang berikutnya dikalikan, ini per hari loh Bapak Ibu, 30. 32.000 berarti 3,2, betul. Ya oke. Terus dikalikan 30 ketemu berapa? 1 berapa? 4 apa ini? Dikalikan lagi 3 Bapak Ibu. Tahu 3 dari mana? 3 bulan. Berarti berapa? 500 berapa? 433, oke. 432, baik. Terus dibagi 6. Ketemu berapa hektar? 72. Bukan 72, 72. Berarti untuk tanam jagung saja ditambah 72. Berarti ketemu berapa? Ini tambah 9. 113 hektar. Sudah. Pakku tolong 113 hektar dipetakan. Petani bagian ini tanam jagung semua. Ini untuk jagungnya saja Bapak Ibu. Terus yang kedua sekarang. Untuk berasnya. Beras 25 kilo per keluarga. Berarti kalau dikalikan 4 ketemu berapa? 100. Kalau untuk gabah jadi 200. 200 apa? Kali 4.000. Ketemu berapa? 80 ton per bulan. Coba bayangkan, 80 ton kali 15.000 itu berapa? Berapa miliar Bapak Ibu? 80 ton kali 15.000, 1,2 M. Ini untuk berasnya saja. Beli ya Pak ya berasnya Pak ya. Coba, ini sedihnya petani Bapak Ibu, saya minta maaf ya. Punya tanah untuk padi, tapi beras, ini yang sedih. Nanti saya akan jelaskan, tenang aja Pak, nanti dulu saya jelaskan dulu. Kita butuh 80 ton per bulan kali 4. Ketemu berapa? 1 hektar rata-rata kita ikut standar pemerintah 6 ton. Berarti berapa luas tanah untuk padi? Berapa? 54 hektar. Berarti total yang tergarap 167 hektar.
Sekarang ikan. Seandainya satu keluarga ikan 4 kilo per bulan dikalikan 4.000 berarti ketemu berapa? 16 ton per bulan. Betul ya? 16 ton per bulan. Seandainya ikan apa Pak yang disukai orang sana Pak? Ikan nila, ikan bandeng mau? Nila bandeng. Oke, saya ngitung dulu nila dulu deh. Untuk konsumsi lokal. Nila itu Bapak Ibu 1 meter itu isi 10. Kemudian 1 kilo, untuk membuat 1 kilo nila, walaupun 1 kilo itu isi 3, kita harus menyediakan bibitnya 10. Kenapa kok disediakan bibitnya 10? Karena ada resiko kematian. Jadi kalau kita butuh 16 ton berarti kali 10, berarti ketemu berapa Bapak Ibu? 16.000 ditambah 0,1. Berarti 160.000 ekor. Kalau seandainya kita bagi luas, ini dibagi 10 lagi, berarti butuhnya tanah, butuh 16.000 meter persegi per bulan. Berarti 1,6 hektar, betul ya? Terus yang kedua, karena usianya pakan organik itu lama, saya buat anggap aja setahun. Berarti 1,6 dikalikan 12, ketemu berapa hektar? 19, anggaplah 20 lah, 20 hektar. Sudah. Ini untuk ikan. Nah, terus yang berikutnya, karena kalau sudah punya ikan itu butuh makan, makanya tergampang adalah asola. Asola adalah 1/3. Berarti kalau ini 20, berarti ketemu berapa? 7. Ini asola. Mau ada bebek juga Pak di desa itu Pak? Itik ada juga? Baik. Kalau sudah ada itik di sana kan bisa produksi itik konsumsi atau telur, betul ya? Ngeri loh Bapak Ibu. Ini sudah lulus profesor loh ini. Ini sudah jadi ngatur satu desa loh ini. Jadi lahan di sini saya pindah halaman dulu. Ini total lahan yang kita gunakan sudah berapa? Cuma sampai di asola 4 tambah 1, 8, 9, 1, 9, 4. Saya akan pindah halaman dulu ya. Di bawah sini ada deh. Nah, karena saya punya luasan 20 hektar. 20 hektar itu berapa ribu Bapak Ibu? 200.000 meter. Ingat kemarin, 1 meter persegi jatuhnya adalah 1 ekor bebek. Itu rumus. Induknya berapa banyak? Ini dibagi 10. Ketemu berapa Bapak Ibu? Berarti di situ akan ada 20.000 induk bebek. Sekarang kita hitungkan pakannya induknya. Pakannya bebek itu boros Bapak Ibu. Kalau pakannya ayam itu cuma 0,1, kalau pakannya bebek itu 250 gram. Tapi ada tapinya. Makanannya bukan biji-bijian, enggak harus. Cukup dari singkong sama sayur-sayuran. Nah, seandainya kita kalikan ini, yang kita kasihkan tetap jagungnya kita kasih dosisnya 1/5-nya ini, berarti cuma butuh 50 gram. Tolong ya diingat ya, pakannya bebek itu 250, tapi biji-bijiannya cuma cukup butuh 50 gram. Jadi jangan nanti salah mikir makannya bebek 50 gram gitu, jangan loh ya. Paham maksud saya di sini? Jagungnya itu butuh 50 gram. Ini saya corek, berarti butuhnya jagung 50 gram. Berarti kalau sehari makan bebek 20.000 itu berapa gram? Ini kali ini 100, 0, nolnya tinggal 1. Berarti 1 hari berapa? 1 ton. Kalau 1 hari 1 ton, 30 hari berapa? 30 ton kali 3 ketemu berapa? 90 ton. Dibagi 6. Ketemu berapa? 15 hektar. Ini sudah tambah 15 jagung bebek.
Terus yang berikutnya, karena bebek ini juga butuh singkong, Bapak Ibu, untuk induknya, singkongnya di sini adalah separuhnya, berarti 150 gram. 150 gram kali 20.000 ketemu berapa? 3 ton. 3 ton singkong, Bapak Ibu. Tahu singkong ya? Singkong ini umurnya berapa lama? 6 bulan sampai 8 bulan. 3 ton kali 8 kali 30 ketemu berapa Bapak Ibu? 24 kali 3 72 hektar. 720 ton. Dibagi 1 hektar kalau untuk singkong rata-rata keluar di angka 40 hingga 50 ton. Kita hitung di angka 50 lah, oke. Ketemu berapa hektar berarti? 720 dibagi 50, anggap aja 14 lah ya. Ya, 14 hektar. Oke. Saya tambah di sini 15 hektar lah sekalian biar enak hitungnya. Nah, ini cuman sampai di makanan bebek induk. Terus bebek induk ini Bapak Ibu, setiap tahun dia bisa bertelur 120 butir. Atau 120 ekor anaknya setahun. Berarti kalau 20.000 dikalikan 120 ketemu berapa? 24 tambah 0, 2 juta. 2.400.000 ekor. Berarti per bulannya berapa ekor? Sorry, per 2 bulannya berapa ekor dibagi 6? 40.000 atau 400.000 ini? 400.000. Kok 400? Oh ya betul 2 bulan, oke. 400.000. 400.000 Bapak Ibu untuk mencapai bobot bebek dalam waktu 2 bulan itu 1 kilo, itu perlu pakan 6 kilo. Berarti pakannya butuh berapa? 2.400.000 2.400 ton. Betul ya? Separuh itu singkong. Separuh asola. Nah, saya hitungkan dulu. Kolam asolanya dulu separuh itu berarti berapa? 1.200 ton. Ini asola. Asola itu 8 meter persegi. Saya ulangi ya. 8 meter persegi menghasilkan berapa kilo? 1 kilo per hari. Nah, sekarang 1 panen 2 bulan saya butuh 1.200 ton. Berarti butuh tanah berapa? Ayo hitung. Pak, ini kita ini belajar pertanian, bukan belajar matematika. Enggak, 1,6 hektar. Ini 16 hektar ya. Baik. Ada orang nyibir ke saya ketika saya bilang tanam asola 1 hektar Bapak Ibu. Betul ya? Saya katakan jujur. Untuk pelihara bebek segini ini butuh 16 hektar asola. Ada tanah yang banjir terus Pak? Untuk asola. Nanti jangan yang lain tidak boleh iri gitu ya. Karena lebih untung yang asola. Enam 16 hektar untuk asola. Saya minta maaf Bapak Ibu. Ini asola. Singkongnya separuhnya, betul ya? Berarti berapa? 1.200 ton. Dibagi berapa tadi? 50. Ketemu berapa? Berapa? 1.200 ton dibagi 50. 24. 24 dikalikan 6. Berapa? 144. Nah, sudah.
Wes, clear sudah. Ini sampai bebek selesai, makanan ikan sudah gratis, tanaman jagung, ikan semua sudah clear. Ayo kita total. Sekarang lahannya tinggal sisa berapa? 167 ditambah 20 berapa Bapak Ibu? 187 ditambah 7, 194. Ditambah 30, 224. Ditambah dengan 150, 374. Oke. Sekarang saya tunjukkan di sini. 374 hektar. Ternyata sudah lebih dari cukup untuk seluruh warga. Betul atau tidak? Cukup enggak tadi? Tanahnya tadi berapa? Over tanah enggak di sini? Sisa tanah. Nah sekarang kalau kita hitung Bapak Ibu, seandainya semua tadi kita uangkan. Ayam tadi 4 kilo kali 4.000, ketemu berapa? 16.000 kali 40.000. Ketemu berapa? Telur 80 kali 4.000 kali, anggap aja 2.500. Ketemu berapa? Terus ikan 4 kilo kali 4.000 kali 30.000. Ketemu berapa? Terus yang berikutnya lagi beras 25 kali 4.000 kali 15.000, ketemu berapa? Nanti habis ini baru kambing. Ini kalau kambing saya jelaskan semua tidak ada yang bertanya kelihatannya. Ayo kita hitung sama-sama Bapak Ibu. 16.000 kali 40.000 berapa? 640 juta. Baik. Kalau ini 80 kali 4 3 kali ini berapa? 800 juta. Kalau ini 4 kali 4 kali 30 25 kali 4.000 kali 15 Jadi kalau kita total sampai di sini saja berapa M Bapak Ibu? 1,5 ini 14,4 tambah ini 624 berarti 2 berapa ini? 2 atau 3? 34 20 ya. Saya minta maaf Pak Ku. Seandainya seluruh petani diarahkan, kita akan punya pendapatan dari BUMDes 3,4 M per bulan. Ini yang dasar saja. Tapi satu yang belum dihitung. Ini kan untuk yang dimakan warga, betul atau tidak? Yang dijual tadi apanya kalau di situ? Bebeknya. Bebeknya tadi berapa ekor? 2.400.000 per 2 bulan. Berarti 1 bulannya berapa? Dikalikan berapa Bapak Ibu? Harganya bebek berapa? 40. 4, ini yang dijual keluar Pak. Nah artinya apa? Dengan warga walaupun total 16.000, kira-kira semua bisa bekerja enggak di pabriknya masing-masing di desanya? Betul atau betul Bapak Ibu? Terus pertanyaannya satu, loh Pak, ayam segitu banyak, bebek segitu banyak, siapa yang pelihara? Betul atau tidak? Nah, siapa yang pelihara Bapak Ibu? Warganya. Caranya bagaimana? Dibagi. Induknya tadi bebeknya berapa? 20.000 kan? 20.000 dibagi, satu keluarga ada cuma pegang 100 induk. Berat enggak kalau 100 induk? 100 ekor itu berat enggak kalau untuk bebek?
Gimana? 50. Baik, 50. Nah, begini caranya. Jangan langsung dibagi Pak Kuwu, ya hilang. Mulainya Bapak Ibu. Ini kan mimpinya. Betul ya? Mulainya tetap dari yang paling kecil. Pak Kuwu kan punya dana desa untuk ketahanan pangan. Ambil dana itu sebagian untuk kecil. Walaupun 20.000 Bapak Ibu. Ini trik saya. Trik saya. Kemarin kalau dari 10 setahun jadi berapa? 100 kan? Berapa kali lipat? Kalau 2 tahun jadi berapa? Berapa kali lipat? Ini multiplikasinya berapa kali? 10 kali. Setiap tahun melipat 10 kali. Saya minta maaf. Kita punya target 20.000, ini target. Berarti kita harus kurangi berapa bagi 100. Berarti mulainya dari induk berapa? Loh Pak, cita-citanya 20.000 kok induknya cuma 200. Saya minta maaf, 200 ini Pak Kuwu tolong taruh di orang yang tepat. Bisa BUMDes, bisa pemuda milenial. Tapi suruh serius. Kenapa kok begitu? Kalau boleh jangan beli yang kecil, sudah induk. Induk sudah ada di sana? Bebek apa di sana paling banyak? Enggak ada bebek Magelang, Mojosari atau Kalimantan, Borneo. Entok, bukan bebek. Banyak bebek. Berarti bebek di sana minta maaf, leher panjang atau kecil? Leher panjang berarti Mojosari. Oke. Pelihara induk. Karena apa Bapak Ibu? Mulai unit usahanya kalau di desa buat induk, setelah buat induk buat penetasan. Terus yang kedua buat bagian produksi pakan. Bagian produksi pakan ini meliputi tanam jagung, azolla, dan produksi singkong. Nah sudah. Ini mulai dikembangkan. Tidak perlu luas. Kalau dari 200 induk kan paling luas total 1 hektar kan cukup semua sudah. Sudah lebih dari cukup. Nah, dengan cara ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka kita buat tim. Setelah tim ini jadi, jalan 1 tahun, bebek ini kan diperkirakan sudah jadi 2.000. Betul ya? Dari 2.000 tahun berikutnya ini sudah jadi 20.000. Sehingga apa? Biaya 20.000 itu gratis. Kenapa kok gratis? Karena mulai dari 200. Lah nanti saya minta tolong dengan sangat Pak Kuwu, ini yang dikembangkan. Tapi mulai dari kecil. Terus yang kedua, karena tanah di sana adalah tambak, udang faname. Saya akan ajari sekalian Bapak Ibu nanti bisa suplai ke teman-teman. Karena apa? Percayalah, orang-orang yang di gunung ini tidak punya tambak bandeng. Betul atau tidak? Tidak pernah punya tambak udang faname. Mau cari cara pakan gratis atau pakan beli, Pak? Loh, ini serius. Banyak yang tambak bangkrut enggak sudah saya mau tanya dulu. Kalau boleh Pak Kuwu sendiri yang percobaan ya. Tanpa beri pakan. Jadi buat 2 konsep. Yang pertama beri pakan, pakannya cuma singkong sama azolla. Yang satunya tanpa beri pakan sama sekali. Sudah lepaskan, ikhlaskan dan dilihat saja. Boleh ya? Walaupun hasilnya nanti agak berbeda. Tapi tidak masalah. Saya minta tolong Pak Kuwu buatkan tambak yang dalamnya kalau bisa minimal 2 meter. Bisa enggak kira-kira 2 meter? Insya Allah bisa ya. Terus yang kedua, pelihara bandeng, faname Bapak Ibu. Tanpa beli pakan bukan berarti tidak perlu makan. Tanpa beri pakan itu tidak usah beli dan tidak usah memberi lagi. Caranya yang pertama dikasih rumen. Pak Kuwu kira-kira kalau saya minta gini dikasih tanah berapa hektar ini untuk percobaan ini Pak Kuwu? Embung desa ya.
Nggak, habis ini tunggu rugi dulu lah. Pasti rugi kok, tenang saja. Luas berapa itu Pak Kuwo? 13.000, berarti 1,3 hektar. Oke. Karena luasnya 1,3 hektar, saya butuh rumen sapi per 100 meter 1 karung. Berarti 13.000 dibagi 100 ketemu berapa Bapak Ibu? 130 karung. Tahu rumen sapi? RPH bisa? Ada RPH rumah potong sapi ada enggak daerah sana? Di sana kan ada ketika motong itu kan ada isi perut. Dibuang kan? Tolong bukan jeroan, isi perutnya. Isinya babat. Isinya babat itu isinya rumput. Nah, tolong diambil, butuh 130 karung. Enggak, cuman rumennya saja. Terus rumennya 130 karung ini taruh di lahan ini. Jangan, ini dilepas. Dilepas saja. Nah, 113.000 bagi 100, 10 kali 10 1, betul, oke. Nah, setelah dikasih ini Bapak Ibu, biarkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, ini akan penuh dengan makanan. Nah, tolong dikasih udang fanamenya, standar udang Bapak Ibu, 1 meter sama dengan 10, itu untuk tradisional. 1 meter untuk 10, bandengnya sama, 1 isi 10 itu untuk tradisional. Berarti kalau 13.000 kita butuh bandeng berapa? Ya 130.000. Ini juga sama 130.000. Sudah. Dikalikan 2. Nah, sebentar. Dikalikan 2 karena ini tanpa beli pakan, enggak boleh dikalikan 2, Pak. Tetap 1, separuhnya. Jadi cuman ini saja. Nah, masukkan di sini aja Bapak Ibu tanpa diberi pakan. Loh Pak, pakannya apa? Nanti tetap ada pakannya. Tolong carikan kotoran ayam pedaging. Kemarin kan sudah buat praktek pupuk urea padat, betul ya? Sama dosisnya, per 100 meter kasih 1 karung. Berarti kasih 130 itu karung yang diapungkan. Tahu maksud saya? Terus yang kedua, saya minta tolong, di sana ada rumput laut? Gracia, yang rumput laut biasa? Yang mestinya ada lah. Tolong sebari beberapa titik untuk rumput laut, untuk persembunyiannya si udang. Gabung, Pak. Oh, enggak. Jangan takut. Gini Bapak Ibu, kenapa perlu bandeng? Bandeng itu pengaduk air. Aeratornya kolap. Nah, terus kalau ini dengan cara tradisional. Tradisional itu tanpa beli pakan. Modalnya cuma apa kalau ini? Benur saja. Benihnya saja. Nah, terus sekarang kalau kita beri pakan. Sama konsepnya seperti ini, tapi setiap minggu diberi pakan. Pakannya bisa apa Bapak Ibu? Bisa dengan bebek. Bisa cuman dengan singkong dan asola. Kalau singkong dan asola dosisnya, karena ini 1,3 hektar, berarti 130 karung, dikalikan 50. Ini berapa ton berarti? 5 nyimpen 1, 65. 130 kali 50, 6,5 ton. Tolong diberikan singkong Pak, setiap bulan 6,5 ton. Singkong separuh, berarti singkongnya berapa? 3,2, asolanya 3,25. Sudah, ini pakannya per bulan. Singkong direbus. Singkong direbus campur
masukkan. Setiap bulan kalau mau lebih bagus, ini dibagi 4, diberikan per minggu. Bedanya cuma satu. Kalau ini butuh waktu 1 tahun, kalau ini butuh waktu maksimal 8 bulan. Nanti udangnya ketemu size-nya 50-30 lah. Size-nya ketemu 50-30. Jadi bukan size 100 ya, sudah 30 lah. Jadi harganya sudah di atas 150, hampir 200 ribu lah. Sehingga apa Bapak Ibu, saya tunjukkan penghasilannya kalau ini. Kalau seandainya dari 130 mati separuh, ini tinggal seperlimanya, anggap aja dibagi 5. Betul ya? Jadi ini keluar berapa ini? Ini 130 dibagi 5 ketemu berapa Bapak Ibu? 26 ribu ya, betul ya? 26 ribu, betul, oke. Kalau yang ini dibagi 2 tinggal berapa? 65 ribu. Kalau bandeng 1 kilo isi 3, kalau 1 tahun ini 1 kilo isi 3, ketemu berapa ini? Atau 2 lah rata-rata. Ketemu berapa? Gimana? Yang di bawah udang dan bandeng sama populasinya. Kalau yang udang saat matinya kecil, yang bandeng matinya sedikit Pak. Kalau yang udang matinya banyak Pak. Tahu kenapa Bapak udang matinya banyak? Bukan kan, ya selain kanibal, yang kedua ketika dia molting itu banyak kegagalan. Tapi kenapa saya minta air 2 meter? Karena dia jauh lebih aman. Ini yang akan merubah konsep perudangan Indonesia Bapak Ibu. Karena itu banyak sekali tambak-tambak udang yang datang belajar gara-gara konsep ini. Saya akan tunjukkan. Kalau ini dibagi 3 lah. 65 dibagi 3 ketemu berapa ton? 21 lah. 21 ton. Terus kalau ini dibagi 50 Bapak Ibu, 30. Sorry. 30 ketemu berapa? Di 26.000 dibagi 30. Coba dipakai kalkulator, 26.000 dibagi 30. 2.600 dibagi 3 berapa? 8. Kalau di sini udang hanya sebagai pelengkap, tapi harganya ini pasti di atas 200.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? 1,73, 173 ya. Kalau 21 dikalikan dengan harga bandeng 30 berapa? Berapa ini? 600. Totalnya berapa? 730. Kalau tanpa beri pakan Bapak Ibu, ini bisa dapat minimal 500 juta. Bukan per bulan Pak, per tahun. Tapi untuk petambak kira-kira bahagia enggak kalau begitu? Bahagia. Nah, percayalah Bapak Ibu, hari ini tambak-tambak banyak yang bangkrut. Nah, kalau diberi pakan apa bedanya Pak? Bedanya di sini. Kalau diberi pakan, kematiannya ini jauh lebih kecil, kemudian produksinya jauh lebih besar. Nambah pakannya banyak atau tidak? 6,5 ton kali 6. Berarti 36 ton. Berarti selisihnya berapa? Seandainya 1 kilo singkong berapa di sana Pak? 1.500? 2.000. 2.000 kali 35 ton berapa? 70 juta. Selisih 70 juta Bapak Ibu, pendapatan selisih juga 700 juta. Saya minta maaf di sini Bapak Ibu. Hari ini banyak petambak-petambak bangkrut. Nomor 1 faktor cuaca. Nomor 2 faktor pakan. Nah, dengan cara inilah kita bisa membuat udang dan bandeng jauh lebih murah dan tahan penyakit. Bisa diterima Pak Guru? Nah, kalau lebih pintar lagi, tolong saya lakukan. Peliharanya udang, bandeng, bebek. Ya repot lagi. Tapi tambah lagi pekerjaan. Bisa diterima kira-kira?
Nanti tidak apa-apa, kalau kurang jelas nanti kita akan arahkan. Tapi minta maaf ya, mulai dari yang kecil dulu. Nah, udang yang ada ini betul-betul tanpa beri pakan. Tidak ada apa-apa. Sudah sekali itu aja kasih pupuk, lupakan. Kenapa kok begitu? Kami juga barusan melakukan penelitian untuk hal ini, Bapak Ibu. Sebenarnya udang kita itu 50 hari sudah sebesar korek. Tapi kita tidak bisa panen karena ada bandengnya. Lah berharap panen dua-duanya supaya apa? Bisa mencapai hasil seperti ini. Bisa diterima? Baik, terima kasih. Ayo belakang dulu. Apanya? Jangan. Oh, limbah kolam. Wah, di atas. Oke, saya jelaskan sekali. Sekalian ya. Oh, ini bahaya ini. Iya. Nah, kalau kita gunakan limbah Bapak Ibu, ingat, tadi panen ikannya berapa ton? 26 dibagi berapa? 21 ton ya. Panennya bandeng 21 ton. Limbahnya bandeng berapa ton berapa Ibu? Bandeng itu kalau dia makan basah, FCR-nya adalah 4. Berarti ketemu berapa ton? Udang tadi ketemu 800 kali 6. Ketemu berapa? 4 ton. Berarti ada limbah 84 ton. Ini limbah dari kotorannya saja. Nah, limbah yang ada ini Bapak Ibu untuk apa terbagus? Untuk pupuk. Pupuk apa namanya? Pupuk horti. Kenapa kok pupuk horti terbagus? Semua ikan yang makanannya adalah tumbuh-tumbuhan, alga, terus habis gitu fitoplankton, dia akan menghasilkan pupuk yang paling bagus horti. Karena apa? Asam aminonya lengkap. Nah, kita punya produksi 80 ton. Kalau seandainya kita butuhkan horti, kita mau keringkan. Berarti butuh kotoran ayam, daging butuh berapa banyak? 84 ton ya 84 ton. Berarti jadinya pupuk berapa ton? 168 ton. Nah, dengan cara ini kalau cuma jadi pupuk horti, Bapak Ibu karungi. Caranya buat gimana Pak? Tinggal Bapak Ibu siapkan kotoran ayam berdaging ya. Sorry, bukan ayam petelur ya, ayam berdaging. Berapa karung 84 ton itu? 84 ton dibagi 30, ketemu berapa? 840.000 dibagi 30. 28.000 karung. Ya betul ya? 2.800 atau? Enggak lah, enggak. 28.000. 28.000 karung, Bapak Ibu. Nah, betul kan? 84 ton, 84.000 dibagi 30 coba. 2.800. Kok sedikit? Oh ya benar ya. Satu truk itu isinya 200 Bapak Ibu. Berarti 14 truk. Oke betul ya, 14 truk. Nah oke, kita punya pupuk nanti berarti totalnya adalah 5.600. Inilah pupuk kita. Jadi pupuk horti. Nah, kalau ini kita kalikan dengan harga, anggap aja 30.000 Bapak Ibu, ketemu berapa? 168. Itu hasil dari pupuknya. Itu bonusnya Pak. Cairnya. Sudah tidak usah dihitung.
Jadi Bapak Ibu, begini ceritanya. Petambak-petambak di daerah Indonesia Timur sekarang ini berlomba-lomba ketika sudah produksi udang lagi drop. Maka sekarang berlomba-lomba ngejar limbahnya. Untuk mencapai limbah tertinggi, karena mereka kan full feed ya, full pakan. Full pakan itu lebih banyak lagi kotorannya daripada yang tanpa pakan, Bapak Ibu. Paham maksud saya di sini? Kalau full pakan kotorannya di bawah itu numpuk. Sehingga apa? Jumlahnya itu besar sekali. Nah, itulah yang akan membuat pupuk lebih mahal. Terus yang kedua, karena pakan udang itu protein tinggi atau rendah? Karena proteinnya sangat tinggi, maka N-nya sangat tinggi. Nah, dari sanalah perbedaannya. Kenapa sih Pak kalau ini kok sedikit kotorannya? Karena tanpa pakan. Tapi minta maaf, kualitasnya ini jauh lebih bagus. Yang Bapak Ibu kalau dengar kata-kata super feed, super pupuk, itu berasal dari apa? Kalau sudah saya bilang, alga. Makanannya ini tadi, udang ini apa? Makanannya bandeng apa? Alga. Dan alga-alga inilah menghasilkan horti yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi super pupuk. Nah, Pak Kuwu terus pupuknya untuk apa? Tanam jagung, tanam sayur, tanam semua. Akhirnya di desa muncul pabrik pupuk, betul atau tidak Bapak Ibu? Dengan cara ini, saya mimpikan Bapak Ibu, seandainya semua desa buat hal seperti ini, tidak ada lagi pengangguran di desa. Betul atau tidak? Bisa dibayangkan? Tapi tolong ya Pak, aku minta maaf. Ini jabatan keberapa? Alhamdulillah, saya doakan nanti ini ada perpanjangan waktu, ada waktu lagi, segera dilakukan Pak Kuwu ya. Kuwu seumur hidup ya. Kalau sudah bisa jadi seperti ini, pasti rakyat bilang nggak boleh berhenti nanti ini. Betul atau tidak? Terus yang kedua saya usul, kalau boleh di daerah Bako ada kan berarti sana kan? Tolong pelihara kepitingnya sedikit-sedikit. Kepitingnya makanan paling gampang kasih makan maggot aja. Atau cacing. Cacingnya dari mana? Dari limbah udang ini sebagian kapan habisnya? Belum kambingnya. Sebentar. Ini Bapak Ibu sudah pintar semua ini kelihatan ini. Sebentar. Sebelum kita tahu ini Bapak Ibu, kita ngingkem pertanian itu cuma sekotak enggak? Tapi setelah Bapak Ibu tahu konsep pertanian yang integrasi, berarti pertanian itu panjang atau pendek berarti? Jadi enggak semua saya suruh pelihara kepiting Bapak Ibu. Enggak semua. Enggak semua. Artinya begini loh. Bapak Ibu yang di kota-kota ini kepengen makan kepiting enggak sih? Yang di gunung-gunung. Bukan. Kalau yang ada memang tempatnya bisa kepiting, kenapa tidak? Pakai keramba Pak ya. Kalau saya nyarankan paling gampang beli kerat plastik gitu loh Pak. Lah masukkan di situ atapnya dikasih kawat loket. Ya. Terus yang kedua makanannya ada dua, bisa cacing, bisa maggot. Nah, kalau maggot bisa buat dari kotoran bebek, kotoran ayam, kalau cacing dari limbahnya ini dipelihara cacing sudah banyak. Terus tanaman kedua saya minta tolong. Tanaman yang keringnya, yang pinggir pantai, tolong tanamlah kacang tanah, Pak. Kacang tanah. Iya, karena apa? Bapak Ibu trik ya, ini trik. Membuat kacang tanah itu mudah. Tapi buat kacang tanah yang kualitas unggul itu jarang. Tidak semua daerah. Daerah yang terbagus untuk tanam kacang tanah adalah tanah berpasir yang terkena sedikit air laut.
Supaya apa? Daripada nggarami setelah panen, lebih baik nggarami waktu tanah. Iya. Terus yang kedua, sehingga punya kacang kualitas. Nah, kualitasnya pasti nambah. Wah. Jadi Bapak yang tadi cerita, ada sawah yang kena kadang air laut, kadang air tawar, dibuat gulutan tanami kacang tanah, Pak. Percayalah hasilnya super. Lah nanti kalau sudah produksi nanti lapor Pak ya, di grup Pak ya. Nanti teman-teman biar bantu masarkan. Yang di Jakarta, yang di mana-mana ini butuh untuk jual juga kan. Nah, kepiting juga ya. Nah, kepiting itu nanti Bapak makannya tadi ya cacing sama maggot. Lah meliharanya di kerat. Orang sana ada enggak pelihara kepiting sudah Pak? Jadi kepiting itu begini, kepiting itu bukan hidup di dalam air saja tidak, tapi dia ketika naik air dia kerendam, habis gitu payo gitu ya, habis gitu turun lagi seperti itu aja. Jadi tidak perlu pakai apa-apa, cuma taruh kerat di bako-bako Pak. Nah makannya dari situ sehari 2 kali. Sudah paling gampang melihara kepiting itu Bapak Ibu. Anakannya kan banyak kan? Ya sudah tinggal tangkap. Anaknya ndak usah beli. Kenapa kepiting saya prioritaskan juga kalau memang daerah bako? Bibit lo ndak usah beli. Kayak udang bandeng tadi, bukan kalau udang beli. Kalau bandeng itu nyari di pinggir pantai juga banyak. Serius Bapak Ibu. Saya juga soalnya punya tanah yang di pantai begini. Tapi terlalu jauh di Halmahera sana loh. Mau ke sana itu 1 hari 1 malam. Jadi saya minta tolong pelihara itu Pak Ku ya. Supaya apa? Apalagi daerah sana nanti bisa ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Saya sangat butuh. Sama untuk kacang tanahnya ya. Minta tolong. Terus tanah-tanah yang bukit. Kan ada bukitnya enggak di sana? Oh enggak ada, semua rata begitu ya. Oke. Tanah yang keringnya tolong tanami labu kuning. Labu kuning. Tanah yang kering. Waluh. Waluh, mudah atau enggak waluh di sana? Mudah, tolong produksi. Nanti kenapa? Kita kan bagi-bagikan, bukan bagi-bagikan, kita akan sebarkan ke semua Pak. Ada yang bilang waluh itu mahal, betul atau tidak? Saya buat konsep teori kambing 1 jadi 2 dalam 3 bulan kan didemo orang gara-gara waluhnya mahal. Padahal minta maaf, waluh itu gratis atau enggak sih sebenarnya Bapak Ibu? Gratis. Nanamnya itu pakai pupuk atau tidak? Tidak, cuma ditaruh saja lo tumbuh. Gampang sekali. Waluh itu Bapak Ibu untuk daerah yang Gunung Kidul, ada enggak di Gunung Kidul? Jogja, Gunung Kidul gitu ya. Tolong pelihara waluh ya. Tanamlah waluh. Tanah-tanah kritis. Waluh itu cara tanamnya, ini jarak 5 meter Bapak Ibu. Kesininya jarak setengah meter, 0,5. 0,5. Jadi saling ketemu di tengah, seperti nanam semangka. Berarti jarak tanamnya berapa totalnya? 5 kali 0,5 berarti 2,5. 1 hektar 10.000 dibagi 2,5 ketemu berapa Bapak Ibu? 4.000, betul ya? Seandainya satu tanaman waluh itu keluar 40 kilo. Atau paling jelek deh saya buat 20 kilo. 20 kilo itu berapa biji Bapak Ibu? Paling 3 atau 3 kan? 6 kilo, 8 kilo kan satu waluh itu. Nah anggap aja Bapak Ibu kalau ini dikalikan 20 ketemu berapa ton? 80 ton. Seandainya harga waluh cuma 1.000 saja. Sudah 80 juta. Padahal untuk tanah kritis. Kenapa saya kasihkan ke kambing Bapak Ibu? Begini loh ceritanya. Waluh itu enak atau enggak? Manis atau tidak? Kira-kira kambing mau atau tidak? Pasti mau. Seandainya daripada saya jual harga 1.000. Kalau 1 hari, kalau untuk kambing kecil 2 kilo cukup. Udah. Kambing itu sampai 3 bulan itu 2 kilo cukup per hari. Berarti pakannya sehari berapa? 2.000, betul atau tidak? Kalau kali 3 bulan berarti kali berapa? 90.
Berarti ketemu berapa Bapak Ibu? 180.000. Ini modalnya pakan kambing. ADG-nya, ADG kambing selama 30 hari rata-rata naik 5 kilo per bulan. Per bulan loh ya. Berarti kalau 3 bulan naiknya berapa? 15 kilo. Harga kambing Bapak Ibu itu rata-rata di angka 50 sampai 60 ribu. Saya buat 50 ribu. Berarti berapa harganya? 750 ribu. Sehingga apa? Keuntungannya berapa Bapak Ibu? 500 ribu. Apanya? Enggak. Waluhnya saja. Sama biji sama kulit. Kulit dan biji untuk protein, kulit untuk tulang, kalsium. Direbus, wajib. Ini kayak ditiup, Bapak. Coba bayangkan. Sampai di sini bayangkan, belum kambing loh ya. Sampai bayangkan. Kira-kira ada enggak pekerjaan yang bisa seperti petani? Ada enggak pekerjaan yang bisa seperti petani? Yang tidak terbatas? Enggak ada. Terus selama ini, kenapa orang enggak mau jadi petani? Enggak tahu caranya gitu ya. Ya karena saya baru ngajar baru-baru. Bapak Ibu, saya minta maaf. Enggak muluk-muluk, saya tolong enggak usah terlalu bias ya. Enggak usah terlalu sampai semua dikerjakan. Saya minta tolong, yang punya anak SMA yang mau komitmen siapa kira-kira? Yang masih ponaan atau apa gitu mau komitmen gitu ya. Saya minta tolong program yang kemarin ingat enggak? 1 kambing jagung di sini ingat enggak? Mudah atau susah? Cukup enggak modal 1 juta kira-kira? Sudah lebih dari cukup kan? Saya minta tolong dilakukan. Saya butuh testimoni Bapak Ibu yang bisa membuat anak SMA 3 tahun penghasilan per hari 1 juta gitu. Kenapa kok begitu? Saya kepingin membongkar balik dunia pendidikan Indonesia. Kenapa ini saya pentingkan Bapak Ibu? Ini penting sekali. Kemarin saya sudah dari kementerian saya jungkir balikkan. Bukan saya jungkir balikkan, saya sadarkan. Saya suruh sekolah, dengarkan di kemarin yang nonton live ya. Saya suruh belajar di alumni BSM yang cuman lulusan SMP. Profesor dari kementerian saya suruh belajar dari murid kita BSM yang lulusan SMP. Itu sudah parah atau tidak? Sekarang saya kepingin buat lagi teori dan ini harus berlaku. Lulusan SMA punya gaji per hari 10 juta dari kambing. Gimana? Ingat enggak caranya kemarin? Wah, Pak. Ini jujur sekali. Baik, enggak apa-apa. Sekarang jelaskan kambing. Tadi butuhnya kambing berapa ekor tadi Bapak Ibu? 200 untuk korban, 200 untuk keko. Ini wajar atau enggak? Muluk-muluk atau biasa? Biasa. Saya minta maaf. Kalau di total ini berapa jumlahnya? Anggap aja saya hitung sehari 1 boleh ya? 365 gitu ya. Sehari 1. Berarti kalau sehari 1 Bapak Ibu induknya kemarin butuh berapa? 210. Dari mana induknya? Ini dikalikan 30 sama dengan 30 kali 7. Sama dengan 210. Ini adalah jumlah induk yang wajib dipelihara. Gara-gara punya induk 210 Bapak Ibu, kita kan butuh pakan nih. Betul kan? Pakannya kemarin berapa Bapak Ibu? Kali 4 kilo, betul ya? Kali 4 biji, betul ya? Ketemu berapa totalnya?
3.200 batang. 3.200 batang ini kan tidak semua hidup, betul atau tidak? Anggap aja berarti kita tanamnya berapa? 4.000. Kalau tanam 4.000, 1 meter persegi itu adalah 10 biji. Dari mana 10 biji? Itu begini. 15 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm. Terus ke sini 15 cm. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti ada, sebenarnya ada 13, tapi kita anggap aja 10. Oke. Berarti kalau kita butuh jagung 4.000 per hari, 1 meter isi 10, berarti lahannya butuh luas berapa? 400. Umurnya jagung 80 hari. Ketemu berapa Bapak Ibu? Betul ya? Berarti butuh 3,2 hektar. Tapi satu. Kita jualan kambing sehari 1. Tetapi saya jualan jagung sehari 3.200. Harga jagung kemarin kita sepakati berapa? 1.000. Berarti pendapatan per hari berapa? 3,2 juta per hari. Dipotong biaya, anggap aja maksimal separuh. Betul ya? Berarti pendapatan per hari berapa? 1,6. Pakan kambingnya gratis atau tidak? Nah, sekarang kita tanya, tujuannya pelihara kambing atau tanam jagung tadi? Jagung ini apanya? Pakannya kan. Selama ini pakan itu gratis atau beli? Kalaupun tanam kan butuh tenaga. Ngarit itu dapat uang atau tidak? Tidak, karena itu daripada ngarit tidak dapat uang, lebih baik kita tanam jagung. Kalau kita tanam jagung kan dapat bonus 1,6. Padahal kambingnya sehari cuma 1 juta. Betul atau tidak kira-kira? Berarti untung mana? Kambingnya atau pakannya? Untung pakannya. Tapi kalau cuma tanam jagung aja punya pakan kosong percuma. Betul atau tidak di sini? Karena itu batangnya untuk pakan kambing. Tapi saya minta maaf. Punya kambing sampai 210 itu modalnya besar. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jangan coba-coba. Bapak Ibu walau punya uang langsung beli 200. Saya jamin mati. Pasti mati. Kenapa kok mati? Belum siap. Belum pinter. Supaya pinter, saya kasih trik. Enak mana? Kalau seandainya ini harga 2 juta Bapak Ibu berarti modal 400. Dengan semuanya jadi 500. Enak mana? Modal 500 juta atau modal 2 juta? Atau 1 juta? Sekarang begini. Tolong ya, ini dicamkan baik-baik. Dicamkan, diingat-ingat baik-baik. Seandainya saya cuma modal, bulan pertama saya beli 1 ekor kambing. Cempe. Harga cuma antara 500.000. Saya minta maaf. Seandainya kita sepakati dulu nih, pakannya cuma jagung. Betul ya? Kalau pakannya jagung, enggak bisa seperti waluh. Kalau jagung butuh waktu 6 untuk bisa naik 15 kilo. ADG-nya cuma 1 kilo lebih per bulan. Tetapi kalau waluh itu ADG-nya bisa 5 kilo. Tahu bedanya? Bukan manisnya. Labu itu Bapak Ibu lemak betul. Terus yang kedua seratnya banyak atau sedikit? Sedikit. Ketika dimakan kambing, jadinya kambing itu berlemak. Betul atau tidak? Kalau batang jagung, lemaknya banyak atau sedikit? Batang jagung, seratnya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak yang dibuang atau yang diurai? Dibuang. Kalau waluh, banyak yang diserap atau yang dibuang? Itu bedanya. Apalagi dimasak. Jeleknya apa? Ada jeleknya.
kualitas dagingnya yang 6 bulan lebih bagus. Tapi saya harus katakan jujur, Bapak Ibu kalau beli sate kepengen yang empuk atau kepengen yang keras? Nah ini jeleknya. Kalau dengan kualitas bagus, ototnya bagus, dagingnya keras. Tetapi kalau kualitasnya itu banyak lemaknya, empuk, digigit, berarti banyak lemaknya, berarti banyak lemaknya. Sehat atau tidak sebenarnya? Sebenarnya kurang sehat. Itu jeleknya. Tapi enak gitu. Tapi Bapak Ibu mikirlah, beli sate itu kepengen yang atas atau yang empuk, kan gitu aja. Kalau yang empuk saya harus katakan jujur kurang sehat. Karena berlemak. Itu bedanya saja. Tapi gimana? Nah, kasih getah pepaya. Itu konsepnya. Baik, saya akan lanjutkan. Satu, kalau beli harga 500, 6 bulan jadi 2. Tapi kalau makannya batang jagung. Ketika cuma 1 ekor Bapak Ibu, 6 bulan kan sudah 2 kali siklus jagung nih, betul atau tidak? Jadi kalau 1 ekor pakannya sehari habis berapa? 4 kilo. Kali 4 batang. Berarti berapa batang? 16. 16 kita tanam di sini setiap hari 16. Orang nganggur atau tidak? Saking nganggure. Nah. Tapi kalau anak SMA yang nanam, kira-kira menurut tetangganya lagi belajar. Betul atau tidak? Kalau bapak-bapak yang nanam, stres. Betul atau tidak? Makanya yang saya pilih anak SMA. Anak SMA buat ini, tetangga tepuk tangan. Betul enggak? Seneng, oh lagi penelitian. Kalau bapaknya yang nanam dibilang stres. Ini cuman kan selisih sedikit aja toh, pola pandang langsung berubah kan. Nah, kalau 16 kan enggak tanam 16, betul atau tidak? Tanam minimal 20. Berarti setiap hari tanam berapa meter? 2 meter. Orang kengangguran atau tidak Bapak Ibu? Tapi saya minta maaf, kalau untuk anak-anaknya Bapak Ibu sehari tanam 2 meter, keberatan atau tidak? Tidak. Nyangkul 2 meter kuat atau enggak walaupun anak SMA yang enggak pernah nyangkul? Kita ngukurnya kekuatannya itu aja. Setiap hari. Selama 80 hari. Begitu 80 hari kan sudah mulai panen nih. Mulai beli kambing. Sehingga kambingnya sudah ada pakannya. Jadi sudah tidak ngarit lagi. Terus pakan ada, tanam, panen, tanam. Terus seperti itu. Sehingga apa? Setiap hari sambil jualan 16 jagung. Jualnya kemana 16 jagung? Kalau boleh, titipkan tetangga yang jualan sayur. Titip ya, setiap hari dapat uang 16.000. Betul enggak? Itu untuk uang sakunya anaknya sekolah kan? Benihnya tolong dikasih ya, belikan. Gitu loh ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya apa? Anaknya bangga. Dari penghasilan 15.000, 16.000. Nanti dia akan cerita itu. Setelah saya lulus SMA, gaji saya jadi 1 juta. Keren enggak? Nah, seandainya anak SMA yang cerita begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi orang tua kira-kira terharu atau tidak? Terus yang kedua, masih bingung mikirkan pekerjaan anaknya atau tidak kira-kira? Bisa dipahami ya? Terus langkahnya bagaimana? Jadi ketika kita jalan satu ini, terus jalan terus sampai 6 bulan. Anak Bapak Ibu, 6 bulan setiap hari nanam jagung. Pinter enggak kira-kira? 3 tahun ngurusi jagung sama kambing. Sudah sama saya jadikan profesor dia. Betul atau tidak? Jadi 6 bulan pertama cuman 2 meter per hari. Terus yang kedua setelah bulan yang ke-6 kambingnya jadi berapa tadi? 2.
Kambingnya jadi 2 Bapak Ibu, 6 bulan berikutnya jadi 4. Kambingnya ini loh dibandingkan dengan jagungnya ada nilainya enggak? Saya tanya, kambing dengan ini ada nilainya enggak kira-kira? Kambing harga cuma 500, sehari dapat 16.000, sebulan sudah dapat 400, 2 bulan kan sudah lunas ini kambing. Betul atau tidak? Tapi wajib pelihara kambing. Kenapa kau wajib pelihara kambing? Supaya pupuknya bisa kembali lagi ke jagung. Jadi kalau dibalik begini, jagungnya, kambingnya jadi tukang pabrik pupuk. Nah ini akan terus bertambah. Teorinya 1, 2, 4, 18, 8, 24, 16, 30, 32, 36, 64. Ketika sudah 64 cukup. Sekolah lulus. Loh Pak, kenapa kok 64 cukup? Ini kapasitas cuma 1 orang. Mampu mengerjakan maksimal 64 ekor kambing. Itu kapasitas maksimal. Tapi ada bedanya. Jagungnya sekarang banyak atau sedikit butuhnya? 64 dikalikan 4 per hari. Berapa ketemunya? 256. Dikalikan 4 lagi. Berarti sehari butuhnya jagung 1000. Betul atau tidak? Karena 1000 kita tanam 1500. 1500 dibagi 10 berarti tanam sehari berapa? 150 meter persegi. Sudah pakai karyawan atau belum? Sudah. Dia sudah berubah status enggak dari petani jadi bos petani? Betul atau tidak? Lah kendala nanti kan satu, cari tukang cangkul susah Pak. Kalau anak kayak gini suruh beli robot seneng enggak kira-kira? Senang. Daripada beli mobil lebih milih beli robot atau beli mobil kira-kira? Beli robot. Yang seharga mobil. Mampu enggak dia beli? Mampu. Penghasilan sudah 1 juta sehari. Setahun sudah bisa beli robot 1, tahun kedua beli robot 2. Nanti kemana-mana punya ajudan. Bapak Ibu, saya minta maaf. Itu adalah mimpi saya. Seandainya seluruh pemuda di Indonesia punya ngerjakan ini semua. 5 tahun, 10 tahun ke depan kita lihat itu Indonesia majunya tidak karu-karuan. Betul atau tidak kira-kira? Kalau kita tanya sekarang, penghasilan 1 juta sehari ini mulai dari berapa? Mulai dari modal 500.000 dari penghasilan 15.000. Waktunya berapa lama? 3 tahun. Coba Bapak Ibu jadi pegawai 3 tahun naik tingkat berapa kali? 3 kali ya Pak ya? Iya, naik tangganya 3. Gajinya tidak berubah. Karena itu saya betul-betul minta tolong. Petani modern bukan butuh modal. Petani modern bukan butuh alat yang hebat. Petani modern butuh sistem yang kuat. Setuju atau tidak? Kalau dengan cara ini kira-kira seluruh Indonesia bisa jalan atau tidak? Bisa kalau yakin. Dan pasti harus yakin. Kenapa kok yakin? Saya harus katakan tunjukkan. Semua penduduk butuh makan. Betul atau tidak? Itu pasar atau bukan? Jeleknya kan cuma satu kan. Murah-murahan harga kan. Betul atau tidak? Pesaingan itu kan cuma murah-murahan harga dan kualitas kan. Kalau kita buat ini, pupuk sudah punya sendiri. Pabrik punya sendiri. Produksi sendiri. Harga bisa murah atau tidak? Karena itu tidak ada alasan program ini tidak bisa jalan. Karena itu Bapak Ibu saya sempat keluar kata-kata agak emosi, agak sombong saya keluar. Taruh saya di hutan 3 tahun tetap keluar jadi miliarder. Paham maksud saya? Kalau saya masih punya tenaga untuk bertani, mengolah 3 tahun tetap akan jadi miliarder. Ini 3 tahun sudah bisa jadi miliarder enggak kira-kira kalau begini ini? Terlalu mudah. Tapi tolong. Jebakan mautnya di mana?
Satu. Kalau Bapak Ibu kan sudah saya tunjukkan goalnya kemana. Tapi tolong, mulainya dari nolnya ini loh harus dimulai. Walaupun punya uang, tolong disimpan. Jangan gara-gara saya punya uang. Loh saya punya uang segini nanti saya kembangkan begini-begini. Jangan, itu matematika berjalan. Hukum alam tidak bisa begitu. Itu namanya sombong. Walaupun Bapak Ibu punya uang, tetap belajar dari nol. Tetap melangkah dari bawah. Kemarin Bapak Ibu saya kasih perkenalan Pak Guntoro ya. Pak Guntoro lah hanya dia yang dia garap perusahaannya dia 600 hektar. Tanahnya keluarga 16 hektar. Tapi dia berani mulai dengan cara saya 1000 meter. Konyol atau tidak? Keluarganya harusnya menghina atau tidak? Protes semuanya. Kok cari susah ngerjakan cuma 1000 meter, betul atau tidak? Tetapi ketika 1000 meter dia berhasil. Apakah pertama berhasil? Tidak. Pak Guntoro kemarin itu hampir 1,5 tahun Bapak Ibu. 1 tahun pertama perjuangan. Buka pasar, buka semuanya itu perjuangan. Dihina itu perjuangan. Begitu sudah 1 tahun pertama selesai, lulus jebret. Dia langsung dikejar banyak orang. 1 tahun pertama dia langsung bilang ke saya, Pak saya tidak mau 1.005. Berapa Pak? 1.025 goal saya. Walaupun tercapai 1.015. Saya minta maaf. Mulai dari yang kecil supaya apa? Supaya selamat. Terus yang kedua, ada visi yang lain. Visi yang lain yang kedua Bapak Ibu, begini loh. Kalau Bapak Ibu berhasil dari modal banyak, tetangganya Bapak Ibu yang miskin, yang tidak punya, melihat Bapak Ibu akan berkata, oh iya karena kamu punya uang. Betul atau tidak? Dia down. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai dari yang tidak ada, Bapak Ibu ceritakan satu RT, satu tetangga, semua tahu, mulai dari kosong. Ini kosong atau enggak kalau boleh saya katakan ini? Kosong kan? Maka dia akan berkata, oh iya ya tetangga saya, walaupun sama-sama mulai dari kosong, dia juga bisa berhasil. Berarti saya juga bisa. Paham maksud saya di sini? Itu tujuan saya. Kalau kita tidak merubah konsep dari petani tradisional ke menjadi petani modern Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau jadi petani. Tidak ada anak-anak muda yang mau jadi petani. Karena itu sistem ditata. Pelihara ayam, pelihara kambing, tanam jagung, tanam apapun itu hanya sarana. Kalau Bapak Ibu sudah dengar pelatihan ini, kira-kira jadi miliarder itu dari segala cara bisa atau tidak? Bisa. Bukan lagi ayam 10 ekor lagi kan? Ayam itu kan cuma pancingan aja, pancingannya Pak Bambang itu. Yang kedua, ayam itu adalah yang paling praktis. Seandainya nih ayam 10 ekor, saya tunjukkan ya ini terakhir. Nanti tidak apa-apa yang belum bertanya nanti bertanya saya setelah kita selesai. Seandainya Pak Kuwu tadi punya warga 4.000 kakak. Seandainya. Terus habis itu setiap warga Pak punya ayam 10. Wajar atau tidak kira-kira? Berarti total populasi Indo ada berapa? Betul ya? 40.000 induk loh ya. Ini plus satunya tidak saya hitung Pak ya. Jantannya tidak usah dihitung. Jaga gawang. Kesebelasan kan. Nah punya 40.000 induk. Telur yang ditetaskan 4. Telur yang digoreng, yang dijual 5. Betul ya? Berarti setiap hari jual telur berapa Bapak Ibu? Setiap bulan. 160.000 ekor. Butir, ya oke. Nah ini yang ditetaskan. Sekarang saya bilang, 200.000 per bulan kali 2.500. Betul ya, harga telur 2.500 Pak di sana. Berapa Bapak Ibu? 200.000 kali 250, 2.500. 50, ya betul ya. Nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 500 juta ya. Coba bayangkan. Pernah enggak dipikirkan di satu desa seandainya semua punya 10 ekor ayam. Itu bisa jualan telur nilainya 500 juta per bulan.
Terus yang kedua, bisa produksi anakan 160.000. Yang kalau dikalikan dengan harga 40.000 jadi ya, berarti ketemu berapa uangnya? 4 tambah 2 tambah 6. 64 nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, desa Bapak loh, seandainya warganya mau bersama-sama, bisa punya penghasilan 6,4 M per bulan. Kalau satu desa penghasilan 6,4 M per bulan Bapak Ibu, kira-kira desanya makmur atau tidak? Jalan bisa dikeramik semua katanya. Kepreset. Nah, saya minta maaf. Berarti akan ada di sini bagian penetasan, bagian pembuatan pakan, bagian pembuatan pupuk, bagian pemasaran dan semuanya. Maka desa itu jadi ramai sekali dengan kegiatan usaha. Padahal minta maaf Bapak Ibu. Sampah masyarakat banyak atau tidak di desa? Banyak enggak di desa yang berkata, di desa ini lo kerja apa? Betul atau tidak? Kalau dengan cara ini kira-kira solusi enggak kira-kira? Saya betul-betul minta tolong. Ayo kita kasih contoh. Enggak muluk-muluk loh. Satu keluarga cuma punya 10 ekor ayam. 10 ekor ayam kemarin makannya apa? Limbah rumah tangga. Berarti apa? Satu desa tidak ada. Maka desanya pasti langsung dapat penghargaan. Gara-gara apa? Loh Pak, enggak ada limbah tapi setiap rumah punya kotoran ayam. Betul atau tidak? Dikumpulkan, diolah jadi pupuk. Maka desa ini Bapak Ibu, sebentar aja loh Bapak Ibu. Presiden pasti turun. Betul atau tidak kira-kira? Memberikan penghargaan. Karena apa? Desa bebas sampah. Yang kedua, ada yang paling hebat. Namanya desa produktif. Coba bayangkan, seandainya satu desa, masyarakatnya produktif, limbahnya diolah, semua runtutan-runtutan diolah, maka di situ disebut kampung kreatif. Betul atau tidak? Yang paling untung apa? Habis ini kepala desa Pak seluruhnya kan datang belajar betapa sibuknya satu kampung. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta tolong Bapak Ibu. Semua ilmu ini hanya sepele. Sepele atau luar biasa sebenarnya? Enggak lah, ini kan ilmu sederhana. Ilmu main-main. Ilmu gara-gara. Yang membuat kita terpaksa jadi miliarder. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu? Senang jadi petani? Saya minta tolong. Perjuangan kita, ayo kita lanjutkan. Jangan mulai dari yang besar. Pernah dengar lagu I Have a Dream Bapak Ibu? Mimpinya besar atau kecil? Ada yang bisa nyanyi enggak ya? Ada yang bisa nyanyi di sini? Ini nyanyi bisa? Ayo nyanyi maju ke depan sini. Saya tidak bisa nyanyi Bapak Ibu. Saya itu pengalaman saya, kejelekan saya tidak bisa nyanyi. Kalau nyanyi selalu fales. Ayo siapa bisa nyanyi I Have a Dream ya? Biar sekali-sekali nyanyi gitu. Saya puterkan. Pakai itu aja Pak. Pakai apa? Pakai karaoke. Ada di kamar. Begini Bapak Ibu. Kita punya mimpi yang besar. Tapi mulai dari yang paling kecil. Itu adalah lagu yang saya senangi tapi saya tidak pernah bisa lagunya. Jadi kita mulai dari yang kecil. Kerjakan dari yang paling kecil. Terus mimpinya yang besar. Bapak Ibu, saya mengajari orang jadi miliarder ketika saya rumah kontrak. Saya ulangi ya.
Rumah saya kontrak. Waktu itu saya pernah punya utang sepeda motor, Bapak Ibu. Baik cicilan 500.000 loh enggak bisa bayar. Sampai ditagih-tagih. Saya pernah merasakan waktu itu anak saya baru 3. Makan telur itu kita berlima, telur 2 untuk berlima, Bapak Ibu. Miskin atau kaya? Orang menderita atau bukan? Saya mulai dari sana mengejar mimpi menjadi miliarder. Bukan berarti saya sukses dari awal, tidak. Ketika saya pindah dari Jember ke Mojokerto, Bapak Ibu, itu penderitaan. Tinggal di rumah kontrakan, proyek, saya gagal proyek waktu itu. Saya buat ada orang pesan benih jati 2 juta pohon, tidak diambil Bapak Ibu. Uang saya terlanjur habis ke sana. Pada waktu itu saya protes, saya marah. Tetapi gara-gara itu tetap saya syukuri. Ini saya tunjukkan ya, rahasia dari bersyukur. Gara-gara saya bersyukur Bapak Ibu, ada pembeli jati juga akhirnya. Bibit itu harganya 1.000 kontrak. Saya jual cuma harga Rp150. Konyol atau tidak? Yang penting uang saya keluar. Karena saya masih butuh hidup. Bibit itu dijual, dibeli orang, ditanam di daerah, bilangnya dia di Ternate, di Pulau Tobelo, di kota Tobelo, di Halmahera Utara. Setelah bibit di sana dibeli 1 juta pohon dibeli, sisa 200.000. 200.000 Bapak Ibu akhirnya saya tanam sendiri. Di daerah saya, di Mojokerto, saya dari Ndawar Blandong, itu tanah tandus, kering. Sangat tandus. Cocoknya cuma pohon jati. Akhirnya saya tanam jati sisanya 200.000 pohon. Dari 200.000 pohon, akhirnya bagi hasil saya terima 65.000 pohon. Hari ini usia kayu itu saya tanam tahun 2004. Sekarang sudah berapa tahun berarti? 21 tahun. Kecil Pak karena tanah tandus. Sekarang di antara 15-an. Nah seandainya Bapak Ibu, saya tidak mengalami kegagalan waktu itu. Tidak mengalami susah waktu itu. Yang 1 juta bibit di Halmahera. Ini ya, ini keajaiban alam. Saya tunjukkan serius. Tahun 2015, ini ke-15 berarti berapa tahun? Saya pergi ke Halmahera juga. Saya kan tahu bibit saya. Loh kok ini kayak tanaman saya? Kok ini kayak jenis bibit jati saya gitu. Akhirnya kenapa? Yang ini saya beli Bapak 100 hektar. Jadi saya dalam hati begini, oh saya waktu itu dibuat susah. Supaya bibit saya dibawa ke Halmahera dan ditanamkan. Setelah tumbuh besar, tanahnya saya beli. Rezeki atau bukan? Di Halmahera besar-besar, bisa 30 cm karena tanahnya sedikit berpasir. Yang di Mojokerto saya punya 65.000. Saya diangkat jadi asosiasi jati Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Tanaman saya seimbang dengan tanaman perhutani di 1 kecamatan. Jadi tanaman jati saya terbanyak. Sekarang saya mau tanya, tanam jati tadi niat atau tidak? Terpaksa kan? Terpaksa tanam. Nah saya minta maaf, walaupun hari ini kondisi Bapak Ibu kurang baik, jangan menyerah. Jangan salahkan kondisi. Bersyukur dengan yang ada. Walaupun waktu itu saya jual bibit jati cuma Rp150 Bapak Ibu. Itu sakit waktu itu saya jual itu. Betul ya? Tetapi ketika itu ditanam di sana dan tanahnya akhirnya bisa saya beli. Saya dalam hati bersyukur. Ternyata ditanamkan Bapak Ibu. Gratis ongkos, ganti tanam, ganti kerawat. Betul atau tidak? Bersyukur akhirnya. Nah dari sana kuasa bersyukur itu ada. Jadi saya minta maaf. Saya mulai integrated farm. Mengajar orang jadi miliarder. I have a dream of fantastic. Jadi miliarder. Bangun tempat pelatihan miliarder. Dimulai dari tinggal di rumah kontrakan dan tidak bisa makan. Karena itu Bapak Ibu masih punya potensi. Bapak Ibu masih punya uang semua deh.
berani datang ke sini, sudah bayar transport. Dan saya yakin kan masih punya uang kan? Tolong, uang sisanya ditabung. Belajar menghemat, belajar menabung. Kalau ada rezeki, ada berkah, tolong dikembangkan, bertahap. Ingat ya, jadi miliarder tadi modalnya cuma tidak sampai 1 juta kan? Cukup enggak kira-kira? Sudah lebih dari cukup. Tapi sistem yang harus kita bangun. Setuju Bapak Ibu? Oke. Mungkin itu dari saya, supaya nanti kan ada yang harus pulang 4:30 ya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Untuk yang belum bertanya, kita akan ketemu di atas nanti setelah kita foto. Habis ini acaranya Bapak Ibu kita penutupan. Setelah penutupan kita akan foto satu-satu. Setelah foto satu-satu kita foto bersama. Bapak Ibu baru break kembali di atas. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.